Diamlah. Diamlah dan ketahuilah. Untuk memahami firman yang dapat menyebaskan kami. Diamlah dan ketahuilah bahwa Allah adalah harapan kami, penolong kami, perlindungan kami, dan penebus kami. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. 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 Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk saudara. Hari ini saya memimpin kebaktian dari piano. Nas pembuka diambil dari Mazmur 46. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah. Sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyah oleh geloranya, kota Allah kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang, Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang, Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Nyatakanlah kuasa dan kekuatan-Mu ya Tuhan pada hari ini, agar hati kami dapat menerima Engkau, percaya dan dikuatkan oleh kehadiran-Mu. Mari kita menyanyikan lagu Biarpun Gunung-gunung Beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Boleh tepuk tangan boleh? Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang,
kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Sekali lagi, tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Mari kita mengucapkan pengakuan dosa secara bersama-sama. Allah yang penuh belas kasihan, dalam ketidaksabaran kami mencari jawaban. Kadang-kadang kami beralih kepada berhala buatan kami sendiri dan melupakan perjanjian kami denganmu. Dalam semangat kami untuk menegakkan kebenaran, kami menyakiti mereka yang berbeda dengan kami. Diundang ke perjamuanmu, kami sering datang tanpa kerendahan hati dan ucapan syukur. Ampunilah kami ketika iman kami lemah dan semangat kami terlalu berlebihan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dengarlah berita anugerah dari Tuhan, janganlah khawatir, Tuhan dekat. Allah mendengar doa-doa kita dengan belas kasihan dan kasih setia yang melimpah. Bersukacitalah sebab di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita telah diampuni. Syukur kepada Allah. Cinta dan erat melebihi segalanya bagiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah mengampuni menyucikan diriku. Penghibur dalam duka, penolong yang teguh, kepadanya ku serahkan kuatirku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah melebihi segalanya bagiku. I have found a friend in Jesus. I have found a friend in
He's everything to me. He's the fairest of the thousand to my soul. The lily of the valley, in Him alone I see all I need to cleanse and make me fully whole. In sorrow He's my comfort, in trouble He's my stay. He tells me every care on Him to roll. He's the lily of the valley, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000 to my soul. All right. You got some kids? Oh, we have 5 kids today. Wonderful. Where's the rest of you guys? We need more. Oh, here you go. One more. Okay, guys. So let me tell you this. When I was little, my dad told me that he went to a magic trick school. Can you believe that? You don't believe that? Yeah, okay. So my dad told me that he could do magic trick, and he went to that magic trick school. I kind of did not believe that until he showed me one trick that I still remember until now. This trick is an amazing trick. Oh, are you okay? Okay, these are okay. All right, so who'd like to volunteer? One person. I'm gonna do a magic trick for you. Yeah, Elliot, you want to come? Okay, come on. Come on, here. All right. Give a round of applause for Elliot. So we are going to make you disappear. No, I'm just kidding. No. This is a simple. Look at this. Can you check? This is just a little towel. You want to check if there's anything weird about this towel? You want to check it? No? You believe me. That is nothing weird, nothing bad, right? See? It's just a regular towel. Smells perfumey or smell like my sweat? This is a clean one. All right, so don't worry. So here, nothing wrong, right? You see there's nothing there. I'm not hiding anything. You see my hands? It's all clear, right? My hands are clear. See, I'm not hiding anything. You can see. All right. So here, and there's a toothpick. You want to check the toothpick? You see that's a regular toothpick, everybody. All right, regular toothpick. You want to check? Okay. You believe me, right? This is what my dad did. You ready? So he put the toothpick in the middle of the towel. All right, and he wrapped it in all the corner of the towel. Okay? And he told me this, Vincent, can you snap the toothpick in the middle of the towel into many pieces? So Elliot, you're a brave kid, right? Can you break it? Just use all your strength. You feel it? Yeah. Can you snap it? Ooh, I hear the crack. You want to snap it again until it breaks into pieces? All right. Okay. You sure it's snapped? You sure it's broken now? Can you feel it's broken? Okay. It's really broken, right? It's really snapping. Okay. You good? Are you satisfied? You want to check it again? Yeah? It's broken? You can tell your friend that it's completely snapped. All right, now, can you give me a good blow? Blow it. Woo. Woo. One more, bigger blow. Whoa, right. Wow, look at that. I'm shaking. Okay, you ready? After you blow, you remember you snapped it several times, right? It's all broken to pieces. You ready? What? Yeah?
temptation in this world or the allure of the world, right? That try to take us away from the fold of Christ. Everything that look attractive, look like glittery, right? It's just like trying to attract us, trying to take us away from Christ. And that's kind of like a magic trick, right? People in this world like to trick you and try to take you away from the fold of God, right? And they tell you, oh, you're not good enough, you are not loved. But in the reality of the gospel is Jesus really loves us. Jesus tells each one of us that you are worthy. You are precious in my sight. You are not good enough. That's what the world says. No, but Jesus, God tells you, you are good. I created you in my own image. Right? That's what God said. So listen to the voice of God and let your eyes be open to the truth in Jesus and in God. So this is a passage for all of you and for us all who are young at heart. Let's read it together. That the God of our Lord Jesus Christ may give you the spirit of wisdom and of revelation in the knowledge of Him, having the eyes of your heart enlightened, that you may know what is the hope to which He has called you, so that your eyes of the heart, your eyes of the heart open to see God in your life. All right, let's pray. We thank you, God, that you give us your Son to show us the way, life, and the truth. The ultimate truth that is not of this world. We thank you that you are guiding us to that life, to the truth, and to that way, the only way to you. So bless these kids, God, as they learn more about the way, the truth, and the life. Teach them what it means to love Jesus. Teach them how to know you more in every single day of their life. Be with the Sunday school teachers as they impart the wisdom of Christ to these kids. Bless us all now as we continue with our worship. In Jesus' name we pray. Amen. All right, you're going to go to your passage. Pembacaan Alkitab kedua diambil dari Filipi 4 ayat 6 sampai ke 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya.
Khotbah ketiga di dalam seri khotbah menjaga hati terambil dari 2 Raja-Raja 6 ayatnya ke-8 sampai 23. Saudara-saudara bisa membaca sendiri kisah seluruhnya. Tapi di dalam perikop yang terambil untuk pada hari ini, cerita itu saya ambil berfokus kepada penglihatan yang dilihat oleh hamba Nabi Elisa. Jadi kira-kira ceritanya demikian. Raja Aram atau Raja Syria pada waktu itu sedang berperang melawan kerajaan Israel, Raja Israel. Dan Elisa itu karena beliau adalah Nabi Tuhan, dia dapat melihat apa yang ingin dilakukan Raja Aram ini. Rencana-rencana jahat yang akan dilakukan Raja Aram diberitakan dan diberitahukan kepada Raja Israel. Sehingga orang-orang Israel itu tetap waspada, tetap bersiap dalam setiap keadaan. Sehingga kerajaan Aram yang mau menyerang Israel pada waktu itu tidak bisa berbuat apa-apa. Karena setiap kali mereka mau melakukan serangan dibatalkan karena rencananya sudah ketahuan duluan. Kurang lebih begitu. Karena Raja Aram ini begitu jengkelnya pada Elisa yang tahu kemudian di dalam cerita itu tahulah si Raja Aram ini bahwa ternyata Elisa lah yang membocorkan segala macam rahasia itu kepada Raja Israel. Maka Raja Aram ini merencanakan untuk menangkap dan membunuh Elisa dan hambanya. Nah, kemudian cerita itu ada pada di tengah-tengah itu ada di bagian yang kita baca pada hari ini. Nah, suatu hari, pagi hari mungkin itu saudara bisa bayangkan hamba dari Elisa ini menganggap wah ini hari yang baik, hari yang indah. Habis ngopi itu dia keluar mau duduk-duduk, ternyata dia melihat wah kerajaan Aram, bala tentara Aram dengan kereta kudanya sedang bersiap dari ujung satu yang ke ujung yang lain. Semua sudah menyergap akan menangkap Elisa dan hambanya. Ketakutan si hamba ini masuk ke dalam rumah dan berkata pada Elisa, "Tuan, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan?" Panik. Tetapi Nabi Elisa dengan tenangnya, tidak kelihatan cemas, tidak kelihatan takut, malah berkata, "Jangan takut. Tentara yang kita punya lebih banyak dari tentara mereka." Oh, si hamba ini ngomong, "Apa-apaan? Mana ada tentara? Aku tidak melihat tentara lain, cuma engkau dan aku, Tuan." Kemudian Elisa berkata dan berdoa menghadapkan kepalanya, mengadahkan kepalanya ke langit dan berdoa, "Tuhan, bukalah mata hambamu ini sehingga dia dapat melihat." Begitu doa itu selesai diucapkan, sang hamba dari Nabi Elisa melihat bala tentara surga menjaga dan jumlahnya begitu besar. Jumlah tentara berapi dengan kereta kudanya menjaga Elisa dan sang hambanya. Apa kira-kira yang bisa kita pelajari dari cerita itu? Cerita itu menunjukkan bahwa satu hal, doa itu mujarab. Doa yang dinyatakan dengan kuasa itu benar-benar menunjukkan bisa membuka mata hati kita semua. Doa dapat membuka mata hati dan doa dapat membuka mata hati kita untuk melihat bahwa Tuhan itu hadir dan Tuhan itu selalu melindungi kita di dalam segala keadaan. Seringkali kita merasa digencet di dalam kehidupan. Kita merasa panik ketika kita hanya melihat lingkungan kita sendiri. Keadaan kita yang begitu rapuh, kehidupan kita yang begitu merana, betul nggak? Seringkali begitu kita dikuasai oleh keadaan, kita tidak bisa lagi melihat, apalagi merasakan kehadiran Tuhan. Jadi doa, bila kita menghadapi kegencetan hidup dan kita melakukan doa-doa di tengah himpitan hidup, maka doa itu akan bisa mengubahkan, mentransformasikan keadaan yang benar-benar tidak berdaya menjadi keadaan yang penuh dengan possibility, penuh kemungkinan, penuh hal-hal baru yang Tuhan bisa nyatakan di dalam hidup kita. Ketika Elisa berkata, "Jangan takut,
Mereka yang ada bersama kita lebih banyak daripada tentara-tentara Aram itu. Tetapi karena takutnya sang hamba Elisa ini, dia tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan. Tidak bisa melihat tentara-tentara Tuhan. Saudara, ketakutan mempunyai kekuatan yang luar biasa di dalam hidup kita. Di dalam pikiran dan hati kita. Ketika kita takut, pikiran kita menjadi diliputi berkabut. Dan emosi kita menjadi intens. Dan kita tidak bisa lagi mempunyai kemampuan untuk berpikir secara rasional. Ketakutan membawa fokus hidup kita dari kebenaran dan possibility menjadi crippled, menjadi terpenjara oleh keadaan kita sendiri. Jadi berhati-hatilah ketika ketakutan, kecemasan, kegentingan hidup menguasai kita. Jangan sampai sukacita kita, harapan kita dirampas oleh ketakutan. Salah satu peristiwa sejarah yang besar yang terjadi di Jerman pada tahun 1930-1940 menyatakan bahwa ketakutan itu berbahaya. Setelah Perang Dunia Pertama, negara-negara Eropa menghadapi krisis moneter, krisis ekonomi, mereka menghadapi Great Depression. Masih ingat sejarah? Dan mereka karena saking paniknya, saking takutnya atas keadaan yang mereka hadapi, mereka memilih seorang pemimpin yang kacau. Maka hadirlah seorang Adolf Hitler. Itu karena ketakutan. Mereka mengizinkan Adolf Hitler menjadi pemimpin mereka karena mereka takut, mereka cemas. Dan kecemasan mereka menyetir pilihan mereka memilih seorang totalitarian untuk menjadi pemimpin mereka. Dan kita tahu hasilnya luar biasa kacau dunia ini. Setelah Perang Dunia Pertama, Adolf Hitler membawa Jerman kepada Perang Dunia Kedua. Dari satu perang ke perang yang lain. Itu karena ketakutan, kecemasan yang tidak terkendali. Doa bisa membukakan kenyataan, realitas Tuhan. C.S. Lewis, kalau saudara ada itu ya, bantu C.S. Lewis berkata demikian, I don't pray so I can change God, I pray so God can change me. Aku berdoa tidak agar Tuhan, pikiran Tuhan dapat diubahkan, tetapi aku berdoa agar Tuhan mengubahkan aku. Itu yang dikatakan C.S. Lewis. Seringkali kita berdoa agar pikiran Tuhan itu berubah. Itu betul gak? Kita berharap, wah Tuhan ini rada berawan ini, aku mau ke gereja tolong singkirkan awan itu. Kayak enak nih. Tuhan aku enggak punya duit, tolong siram aku dengan hujan-hujan uang. Misalnya kayak gitu. Kan enak kayak gitu. Doa yang betul itu bukan doa yang berusaha membuat Tuhan itu menuruti kehendak kita, menuruti agenda kita. Tetapi doa yang benar adalah yang membuat kita ini berubah. Membuat kita ini ditransformasikan. Di dalam cerita Elisa dan hambanya, saudara lihat bahwa Tuhan itu sudah ada dan selalu bersama orang Israel. Bala tentara berapi sudah menjaga Elisa dan hambanya. Tetapi hambanya itu saja yang tidak bisa melihat dan merasakan kehadiran Tuhan dan bala tentaranya. Dan seringkali kita juga mengalami hal demikian. Tuhan itu sudah bersama kita. Tetapi kita tidak bisa melihat kehadirannya. Karena kita sibuk dengan pikiran kita sendiri. Karena kita sibuk dengan kecemasan dan ketakutan kita sendiri. Saudara dengarkan apa yang akan saya katakan ini. Kita berdoa karena kita hanya tahu apa yang kita tahu. Dan dengan kelemahan hidup kita dan dengan
keadaan hidup kita yang penuh dosa, bagaimana mungkin kita tahu apa yang kita tahu itu adalah sesuatu yang benar. Bukan sesuatu yang tidak benar, yang bakal membawa kita kepada kehancuran. Bagaimana kita bisa tahu? Apa yang kita tahu kemungkinan besar atau kecil bukanlah refleksi dari kebenaran yang sejati. Kemungkinan besar bukanlah refleksi dari kebenaran Allah. Yang paling cilaka adalah apa yang kita tahu, bahwa kita bahkan tidak tahu apa yang kita tahu. Cukup bingung? Nanti kita bisa ngomong lagi. Yang cilaka adalah kita bahkan tidak tahu apa yang kita tahu. Socrates, seorang filsuf Yunani yang sangat terkenal, berkata bahwa true wisdom is knowing that you know nothing. Bahwa kita ini tidak tahu apa-apa, tapi seringkali kita merasa tahu. Salah satu contoh yang baik adalah begini, ada gambar yang, saudara pernah lihat gambar ini nggak? Ada yang pernah lihat gambar ini? Nggak pernah ya? Kira-kira ini gambar apa ini? Apa? Singa. Siapa yang setuju ini singa? Anjing? Serigala? Makhluk apa kira-kira? Anjing atau kuda? Anjing ya. Jadi ini kisah sejarah yang benar-benar. Di tahun 1731, Raja Algier memberikan persembahan, memberikan upeti kepada Raja Sweden, King Frederick I, seekor singa sungguhan, seekor singa hidup. Wah, karena Raja Frederick pertama ini sangat sayang kepada singanya, dirawat dengan baik, dikasih makan sampai akhirnya tua dan mati. Karena sudah mati, raja ini karena saking sayangnya dia merasa aku ingin mengabadikan si singa ini. Lah di Sweden itu kan tidak jauh dari Afrika, jadi repotnya tidak ada orang yang tahu bentuk singa yang sungguh itu bagaimana. Jadi Raja Sweden ini berkata kepada salah satu taxidermis. Tahu taxidermis itu orang yang yang bertugas, yang punya kerjaan untuk merestorasi atau mempreserve stuffed animal gitu. Jadi untuk museum-museum itu, jadi kalau kulitnya masih ada itu diisi kapas itu supaya untuk jadi pajangan gitu kan. Kalau saudara lihat film atau museum. Lah taxidermisnya ini pun tidak pernah lihat singa yang sebenarnya. Taunya dia dapat order dari Raja Frederick untuk membuat singa dan cuma diceritain sama si King Frederick ini. Ini singa itu 4 legnya ya, kakinya 4, ada buntutnya, giginya tajam dan gede, pokoknya kayak gitu. Kurang lebih begitu. Taksidermisnya akhirnya menciptakan sebuah singa yang lucu. Nggak nampak garang, malah gila nih ya, kalau bahasa Jawa ini apa-apaan nih kayak. Tapi ini singa ada di castle di Sweden sampai sekarang, menjadi bukti nyata betapa lucunya orang itu merasa, kalau orang itu bisa merasa tahu dengan imajinasinya sendiri dan jauh dari realitas, begitu kurang lebihnya. Jadi ini adalah suatu gambaran bahwa apa yang dikatakan Socrates itu betul, bahwa kita hanya tahu apa yang kita tahu. Kita bahkan tidak tahu apa yang kita tidak tahu. Yang cilaka adalah kita tidak tahu apa yang kita tahu. Apostle Paul, Rasul Paulus berkata demikian dari 1 Korintus 13 ayat 12. Mari kita baca bersama-sama. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna.
tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna. Jadi Rasul Paulus sendiri berkata, kita ini melihat segala sesuatu itu samar-samar. Dan kita tidak mengenal dengan sempurna. Jadi sama seperti apa yang dilihat oleh sang hamba Elisa. Hamba Elisa itu tidak bisa melihat dengan jelas. Tapi di dalam cerita itu dinyatakan bahwa doa bisa membawa kita kepada realitas Tuhan yang sesungguhnya. Hal yang Tuhan ingin nyatakan di dalam hidup kita. Doa dapat membuka mata hati kepada divine reality. Apa doa itu? Apakah doa-doa itu? Yohanes di Damaskus, salah seorang bapak gereja berkata, prayer is the raising of God, one's mind and heart to God. Jadi doa adalah membawa pikiran dan hati kita mendekat kepada Tuhan. Agustin berkata, whether we realize it or not, prayer is the encounter of God's thirst with ours. Adalah pertemuan antara kehausan Tuhan dengan ciptaannya. Teresa of Avila berkata, doa adalah pertemanan, persahabatan dengan Tuhan. Philip Yancey berkata, the main purpose of prayer is not to make life easier. Doa itu bukan magic trick, tetapi to know God, untuk mengenal Tuhan. Jadi banyak sekali ahli dan teolog terkenal yang mengatakan bahwa doa itu basically adalah pertemuan kita, relationship kita dengan Tuhan. Begitu kita mempunyai relationship yang bagus, hubungan yang bagus dengan Tuhan, maka kita bisa melihat dengan mata hati kita kehadiran Tuhan. The true reality, kenyataan yang benar-benar tentang hidup kita dan tentang dunia kita. Bukan yang bohongan, bukan yang semu, bukan yang maya, tetapi yang sungguh Tuhan ingin nyatakan di dalam hidup kita. Markus 9 ayat 14-29 adalah kisah ketika Tuhan Yesus menyembuhkan seorang anak yang kerasukan roh jahat. Roh jahat ini membuat anak itu menjadi epilepsi dan tidak bisa ngomong. Sang orang tua, sang ayah berkata kepada Tuhan Yesus, aku membawa anakku ini untuk disembuhkan kepada murid-muridmu, tetapi mereka gagal untuk menyembuhkannya. Bagaimana mungkin? Di ayat yang ke-19, Tuhan Yesus berkata, hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya, lalu ia bangkit sendiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah murid-murid Tuhan Yesus itu kepada Tuhan Yesus, mengapa kami tidak dapat mengusir roh jahat itu? Jawab Tuhan Yesus kepada mereka, ada di slide berikutnya, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Jenis ini. Dengan kata lain Tuhan Yesus menyatakan bahwa kamu itu tidak berhubungan langsung dengan Tuhan. Kamu mempunyai kuasa. Aku sudah memberi kamu kuasa untuk mengusir setan dan menyembuhkan orang sakit. Tetapi bila kamu tidak terus-menerus berada di dalam persekutuan dengan Tuhan, hidupmu, kuasamu akan tidak efektif. Setiap kita diberi kuasa, betul nggak? Setiap kita diberi identitas baru sebagai anak-anak Tuhan. Untuk melakukan hal-hal baik di dalam nama Tuhan. Untuk membangun gereja Tuhan, untuk menjadi saksi di dalam hidup keseharian kita. Tetapi bila hal itu tidak dilakukan dengan doa-doa yang taat, doa-doa yang benar di dalam keseharian kita, maka semuanya menjadi sia-sia. Maka dari itu kita sering mengalami hidup kita ini penuh dengan kesukaran, penuh dengan kecemasan, penuh dengan stres, penuh dengan kehampaan, bahkan mungkin merasa kematian spiritual. Karena jenis ini, saudara-saudara bisa mengisi fill in the blank. Jenis ini apa itu? Apa jenis ini yang saudara sedang lalui di dalam hidup ini? Mungkin sakit penyakit,
Sakit penyakit ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Stres ini tidak bisa diusir kecuali dengan berdoa. Apa? Himpitan ekonomi tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Jenis ini, apapun jenisnya yang saudara sedang lalui di dalam hidup keseharian saudara hari ini, hanya bisa dilalui, bisa diusir dengan berdoa. Jadi saudara, jangan lupakan doa di dalam keseharian kita. Mungkin saudara menemukan diri saudara sedang sangat sibuk, sedang stres, tidak ada waktu buat Tuhan. Ketika kita bicara, kita mengaku bahwa kita mencintai Tuhan, maka kita mau meluangkan waktu. Kalau kita berkata cinta, tetapi tidak pernah meluangkan waktu, apa artinya cinta? Cuman gombal. Kalau gitu cepet. Maka saudara, jenis ini, apapun jenis tantangan, kesulitan, stres hidup saudara, ingatlah, hanya dapat dilalui, hanya dapat diusir dengan berdoa. Jagalah hati saudara, jagalah hati saudara. Saudara, Rasul Paulus menutup dengan beginian, Filipi 4, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal, baik dan buruk, keinginanmu kepada Allah di dalam doa. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Dalam perterjemahan yang lain dikatakan akan menjaga hati dan pikiranmu. Doa itu dapat menjaga hati dan pikiran saudara dan saya di dalam segala hal. Maka kita dapat merasakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Maka marilah saudara kita bertekun di dalam doa kita. Amin. Jemaat diundang bangkit berdiri. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita bersama-sama menyatakan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Kudus, dari antara Maria, yang berita sengsara, di bawah permintaan Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bagi orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari saya akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Selamat sore Bapak Ibu, Saudara-saudari. Saya akan membacakan warta jemaat pada sore hari ini. Konsultasi pastoral seperti biasa bagi jemaat yang membutuhkan konsultasi bisa menghubungi Pendeta Vincent Nariswara di nomor telepon yang tertera di warta. Berita duka cita, telah berpulang ke rumah Bapa di surga dua kakak terkasih dari Ibu Ilona Kastaniaya. Majelis dan jemaat GKSF mengucapkan turut berduka cita. Bu Ilona hadir, oh iya. Turut berduka cita ya Bu. Jemaat yang berulang tahun minggu lalu, 17 Februari, Ibu Yeni Parson. Selamat ulang tahun Ibu Yeni. Tanggal 23 Februari, Bapak Gunardi. Hadir hari ini, hadir. Selamat ulang tahun Bapak Gunardi.
Rapat jemaat untuk membahas laporan keuangan 2024 dan budget 2025 akan diadakan hari ini setelah kebaktian. Jadi kami undang jemaat aktif untuk bisa bersama-sama hadir dalam rapat ini. Parent Teacher Conference untuk anak sekolah minggu yang dijadwalkan pada tanggal 2 Maret akan ditunda sampai tanggal 4 Mei 2025. Kotak saran bagi jemaat yang mau menyampaikan saran dan usulan bisa dilakukan melalui kotak saran yang disediakan atau secara elektronik di gksf.org/kotak saran. Kehadiran minggu lalu, dewasa 22, youth 5, Sunday School 6. Persembahan dapat dilakukan melalui cash, cek, elektronik, ataupun melalui e-gift. Total persembahan kita bisa lihat di warta. Dan yang terakhir, apakah ada yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Boleh bangkit diri, memperkenalkan diri. Siapa namanya? Evelyn. Oke. Teman Valen? Oh, Cici. Oke. Selamat datang cicinya Valen, Evelyn. Oke, terima kasih. Sekian warta jemaat. Mari kita bersama berdoa. Kami ucap syukur untuk kebaktian pada siang sore hari ini, di mana kami dapat berkumpul bersama, menjadi saksi Tuhan, disegarkan melalui firman, nyanyian, dan juga doa-doa kami. Kami membawa doa-doa kami sekarang Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang mendengar segala keluh kesah kami, permohonan kami. Kami berdoa untuk panitia pencarian pendeta yang sedang bekerja untuk keras untuk mencari pendeta tetap bagi gereja Tuhan ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan mereka, kerja keras mereka. Dan apapun yang mereka lakukan, kiranya Tuhan sendiri yang berkehendak di dalamnya. Dan Tuhan yang membimbing proses pencarian pendeta tersebut. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang merayakan ulang tahun, untuk Bapak Gunardi dan Ibu Yeni. Kiranya kasih Tuhan dan penyertaan Tuhan selalu bersama mereka dan bersama dengan keluarga mereka. Dan kiranya mereka dapat menyaksikan kehadiran Tuhan dan kasih setia Tuhan yang begitu nyata di dalam hidup mereka. Dan sambil bersukacita mereka dapat memuji Tuhan di setiap saat hidup mereka. Kami berdoa untuk Bapak Umsi yang lanjut usia, untuk jemaat yang sakit, untuk saudari Yudia Jonathan yang sedang dalam proses pengobatan dan proses penyembuhan, pemulihan, untuk Ibu Tera Hermanto juga, kiranya Tuhan memberkati dan berjalan bersama anak-anak-Mu ini, sehingga pengobatan yang dilakukan dapat berbuah dengan baik, karena Tuhan sendiri yang menjadi tabib dan menjadi dokter, segala dokter yang menyertai dan membimbing hidup mereka. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan buat mereka dikala mereka merasa cemas atau takut atau tak berdaya. Kiranya kuasa Tuhan sendiri yang dinyatakan di dalam hidup mereka, di dalam kelemahan tubuh mereka, kuasa Tuhan akan semakin nyata di dalamnya. Kami berdoa juga untuk Ibu Elona Kastanya. Kami hanya bisa merasakan, tidak bisa membayangkan betapa pedih hati Ibu Lona atas kehilangan dua kakak dalam waktu yang hampir bersamaan. Kiranya Tuhan sendiri yang menghibur, menguatkan Ibu Elona dan bersama seluruh keluarga besar Ibu Elona, sehingga mereka dapat dikuatkan di dalam perjalanan hidup mereka dan tahu bahwa pada suatu hari nanti mereka dapat bertemu kembali, karena Tuhan sendiri adalah Tuhan yang hidup. Walaupun kami suatu saat nanti harus menghadapi kematian, namun kami yang percaya Tuhan seperti yang Tuhan nyatakan akan hidup selama-lamanya. Maka dari itu Tuhan, kami berdoa untuk Tante Elona, dan kiranya Tuhan sendiri yang berjalan bersama beliau. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat dan pernyataan Tuhan atas gereja ini, atas dunia kami, dengan segala macam kecemasan dan juga hal-hal yang membuat kami
risau, kiranya Tuhan sendiri yang berjalan bersama para pemimpin negara dan para pemimpin bangsa kami juga, Amerika dan Indonesia. Kiranya Tuhan sendiri yang bekerja di dalam segala hal. Terima kasih Tuhan, kami ingin menyatukan doa-doa kami dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari jemaat, saatnya kita melakukan persembahan syukur kita. Dan hari ini ayatnya diambil dari Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Mari kita angkat pujian bukan karena upahmu. Karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya, melalui pengorbanan putra tunggalnya ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendahkan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik yang ada di surga, terima kasih Bapa atas berkat-Mu yang melimpah untuk kami selama 1 minggu ini Bapa. Kami dapat menyaksikan semua kebaikan-Mu Bapa, merasakan berkat-Mu juga Bapa. Kiranya Kau terima sedikit persembahan dari kami, dari segala banyak yang Kau berikan kepada kami, agar kiranya ini dapat berguna untuk dapat lebih membangun kerajaan-Mu juga Bapa. Berkati juga orang-orang yang akan menggunakannya, majelis dan gereja-gereja juga Bapak, untuk menjadikan persembahan ini juga berkat untuk anak-anak-Mu, untuk hamba-hamba-Mu juga. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus Kristus anak-Mu yang tunggal kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 427, Ku Suka Menuturkan. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu
untuk menyanyikan lagu ini. Kau menuturkan cerita mulia yang sungguh melebihi impian dunia. Ku suka menuturkan semua padamu, sebab cerita itu membawa selamatku. Semuanya. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Tahu kaum pria? Ku suka menuturkan cerita mulia, setiap ku ulangi bertambah manisnya. Ku suka menuturkan sabdanya yang besar, dan yang belum percaya supaya mendengar. Sama-sama semua. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita mulia, pun bagi yang percaya tak hilang indahnya. Dan nanti ku nyanyikan di surga yang kekal cerita termulia yang lama ku kenal. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kiranya damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya.